8 WS ingin mewawancari tokoh agama di sekitar rumah kita mengenai pertanyaan dari Mafar Al-Quran Hadis. Ini ya Pak. Manfaat dari infak dan sedekah bagi keberlangsungan umat Islam itu apa aja ya Pak? Manfaatnya. Jadi kalau masalah infak, kita ini dulu dari Al-Qur'annya, Al-Baqarah ayat 1, 2, 3, 4. Alif lam mim kan itu. Dzalikal kitabula raiba fihi hudan lil muttaqin. Masih ngerti artinya tahu tuh? Dzalikal kitabula Al-Qur'an ini kan gitu ya. Zalika harusnya kan ini, tapi jadi zalika kata untuk itu. Al-Quran ini gitu, tabua roibafi tidak ada keraguan. Di dalam Al-Quran itu nggak ada ragunya, jadi kamu nggak boleh ragu. Al-Quran itu harus benar, karena itu firman Allah. Udah lil mutakin alladzina, siapa mutakin itu? Petunjuk sebagai orang yang takwa. Siapa yang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi kan gitu. Orang yang ini yang percaya kepada yang gaib, ya. Wa yuqimuna shalah, yang mendirikan sholat, ya. Kemudian wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat, ya. Dan terakhirnya infak. Jadi di situ ya membelanjakan, infak itu artinya membelanjakan harta di dalam Allah. Ya. Bentuknya apa aja belanja dalam Allah? Ya namanya belanja ya. Bisa aja dalam bentuk apa namanya materi ya. Jadi di situ belanjakan ya bentuk materi. Nah kemudian apa manfaat kepada masyarakat? Juga banyak. Karena misalnya kalau di sini ada Jumber, Jumat Berkah namanya. Nah itu kan ibunya paling suka itu Bu RT. Ya. Nah itu kan kita di sini meminfakkan, membelanjakan harta kita dalam Allah. Nah, manfaatnya bagi masyarakat, bagi mereka-mereka yang memang nggak mampu, ya, pada saat itu mereka bisa merasakan kenikmatannya. Nah, kemudian juga dalam bentuk bangunan, misalnya infaknya, kita keluarkan infak kita untuk masjid. Nah, kemudian masjidnya itu dikelola untuk pendidikan anak-anak. Nah, untuk pendidikan datang ke sini, tadinya nggak ngerti agama, jadi ngerti. Anak-anak yang tadinya badung, nakal, dengan mengertinya agama, dia jadi sedikit bagus, jadi baik. Nah, jadi jangkauannya luas, infak itu, ya. Nah, di sini kemudian apa dampaknya bagi si pelaku infak? Nah, ini dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, nanti kamu lihat di Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 186 kalau nggak salah. Di sini jelaskan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atan habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, artinya perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, yang menginfakkan maksudnya ya. Jadi perumpamaan, nanti misal adik-adik ini menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah, itu sama katanya. Ini perumpamaannya dengan sebutir benih. Benih itu bibit, ya, taruh bibit cabai atau bibit padi, satu padi ya. Kita lemparkan, kita tanam, maka dia akan tumbuh. Ya, dari padi itu akan tumbuh ke pohon padi, ya kan. Nah, tangkainya apa sumbulatin mi'atan. Dari itu tumbuh 7, dari satu biji tumbuh 7 batang. Dari tiap-tiap batang sab'a sanabila mi'atan. Jadi tiap batang itu isinya 100 butir. Sehingga kalau dijadiin semuanya itu jadi 700. Jadi satu butir itu diganti oleh Allah 700. Nah, jadi begitulah. Ya kalau kita berinfak, membelanjakan harta kita kepada Allah, itu nggak rugi. Kita akan diganti oleh Allah dengan jauh yang lebih besar. Makanya kita itu jangan merasa pelit atau jangan merasa takut rugi kalau nggak takut miskin. Nggak usah, karena Allah akan ganti. Ya, misalnya kita mau menyumbangkan harta kita untuk Palestina, ya itu akan Allah ganti. Amayak malisqala dzarratin
khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita berbuat kebaikan pasti akan Allah catat. Ya, begitu juga kalau kita nggak berbuat kebaikan dicatat. Nah, sampai situ ada lagi yang lain. Ada mau tanya lagi? Tadi apa namanya? Mau nanya dalilnya? Ya, dari surat Al-Baqarah 186. Ya, 186. Ya, masalul ladina. 261. Al-Baqarah 261. Ya. Nah, itu tentang apa namanya? Membelanjakan, ya. Atau sebut tadi yang ditanya suka apa? Dampak apa namanya? Infak mau Infak. Nah, itu membelanjakan. Infak itu katanya. Kalau di situ mah yunfik. Kalau ada kata kerjanya udah yunfik. Yunfik buat membelanjakan. Kalau kata-katanya sih dari kata infak. Jadi membelanjakan. Apa hubungan dengan sedekah? Infak itu termasuk sedekah juga. Cuman kalau infak dalam bentuk benda ya, benda, bisa uang, bisa makanan. Tapi kalau sedekah enggak hanya uang, makanan. Berbuat baik, senyum saja sama teman, sama keluarga atau sama teman, menyenangkan hati itu udah sedekah. Jadi bedanya infak sama sedekah itu, kalau infak tuh materi gitu ya. Kalau infak bisa materi, ya bisa materi. Kalau sedekah itu nggak hanya materi, Bantu gitu. bisa nggak hanya materi, senyum aja bisa jadi sedekah, membuat orang senang itu sedekah. Ini mau ditanya lagi tadi, apa cara-cara dan macam-macam infak sedekah itu apa aja ya? Tadi saya sebutkan kalau infak, maksudnya saya bilang bisa dalam bentuk benda, uang, bisa infak, menginfakkan, atau dalam bentuk benda atau barang kita infakkan. Itu di jalan Allah kita belanjakan. Hari Lebaran mendekat, misalnya ada hari raya Idul Fitri, kita lihat tetangga kita kayaknya belum punya baju, ya, karena ayahnya udah nggak ada, barangnya pakai yatim. Nah, kemudian nggak punya daging, nah, kita belanjakan itu harta kita hari raya. Tapi lihat lillahi ta'ala, ya, kasihan sama dia tolong. Nah, itu menginfakkan. Atau kalau kita lihat juga masjid kita, ini masjid sini atau belum jadi misalnya, ya, kemudian bapaknya kebetulan orang kaya jadi bos gitu ya, kalau kok masjid kok belum jadi, ya, kasih tahu sama bapaknya, ayah tuh masjid tuh belum jadi sumbang ayah. Nah, ya kalau ya nanti bapak kirimin ya sana. Nah, itu membelanjakan, ya. Jadi ayat tadi yang 261 ya, coba dipelajari itu dampaknya kalau kita pelaku infaknya, ya kan. Dalam hadis Nabi dikatakan idza maqadu adama in qata amalahu ila salasi. Jadi apabila manusia meninggal, putus amalnya. Jadi kalau udah meninggal nggak bisa beramal, ya. Illa min salasin, kecuali 3, sedekah jariyah, ya, au ilmin yuntafa'u bi, awalan sholih yang benar. Jadi ada 3 yang masih bisa, amal ini masih bisa, apa namanya, masih bisa dia harapkan. Yang satu ya sedekah jariyah. Nah, itu termasuk sedekah infak itu, ya, sedekah jariyah, sumbang ke masjid, ya. Itu saya Muhammadiyah ma'al dzarratin, walaupun sedikit, ya, kita udah lupa barangkali ngasih kebaikannya, tapi Allah catat, ya. Nah, ini yang masih terus, misalnya bakal ubin, kita ini kan ubin, dikasih ini ubin 5 meter untuk masjid, atau sejadah, ya, atau pakaian untuk anak yatim. Selama itu digunakan sama dia untuk kebaikan, maka itu akan berpengaruh sama kita, walaupun kita udah di akhirat, ya, atau dalam kubur, itu akan berpengaruh. Itu masih dapat nilai pahalanya kita. Ini baju kamu dipakai sama dia tuh, ini sejadah kamu dipakai sama dia tuh. Nah, itu masjid, itu ubin kamu berapa meter tuh dipakai, itu ada nilainya, ya. Itu namanya apa? Sedekah jariyah. Kemudian au ilmin, ilmu. Nah, situ udah dapat ngerti tentang agama, apalagi di sanawiyah, ya, MTS, madrasah sanawiyah, ya. Artinya udah ilmu agamanya udah ada bagus lah.
kasih teman-temannya, jelasin teman ini kan yang nggak pakai jilbab, kasih tahu ya, jilbab itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai umat Islam ya. Nah, itu selama dia pakai itu kita dapat pahalanya. Nah, itu jadi terus kita mengajarkan kebaikan sama dia, nggak usah bosan, tapi juga jangan memaksa, karena sesuatu itu nggak boleh dipaksakan dalam agama itu, karena masalah keimanan nggak boleh dipaksakan dulu ya, sampai dia sadar untuk apa kalau dipaksakan dulu ya, ini lu pakai jilbab lu gitu. Tapi pakai jilbabnya asal aja ada kita dong, nggak dibuka lagi kalau nggak dia buka lagi, artinya nggak ikhlas ya. Tapi sampai dia nyadar nih, dia sadar betul-betul pakai jilbab itu benar-benar ibadah. Nah kemudian apa, awal dan soleh, jadi orang anak-anak yang soleh, jadi orang tuanya menyekolahkan kamu di MTS ini supaya kamu jadi anak yang soleh ya, anak-anak yang mengerti soal kewajibannya sebagai manusia ya. Mau untuk apa sih kira tujuannya diciptakan ke dunia ini? Ayo, kamu untuk apa? Ibadah ke Allah sih. Satu, ibadah. Penciptaan kamu diciptakan ke dunia ini untuk apa? Yang lain ada? Tahu nggak? Untuk apa kamu disambil apa? Untuk main-main? Itu untuk makan doang. Ya, ya? Berbuat baik boleh. Ya, banyak. Tapi kalau Allah menyatakan kita diciptakan itu wa ma khalaqtul jinna, dengar nggak ayat itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah pada Allah. Itu utamanya. Tadi udah benar, ya, pengabdian ya. Pokoknya segala kebaikan yang perintah Allah itu dilaksanakan. Pengabdian beribadah kepada Allah. Ya, kemudian apa lagi? Wa qala rabbuka lil malaikati inni dza'ilun fil ardi khalifah. Itu tujuan kedua ciptaan. Tadi tujuannya ibadah kan? Nah sekarang tujuan keduanya sebagai khalifah. Jangan lupa, agak ini gerah ya. Jadi tujuan keduanya di samping kita ibadah kepada Allah, kita juga sebagai khalifah. Apa khalifah itu? Memakmurkan dunia ini. Ya, ada yang jadi guru, yang memakmurkan, ngajarin kepada anak kebaikan. Gitu. Nanti semuanya itu nilainya ibadah. Ya. Yang penting kita kenal Tuhan kita dulu, ya, baru itu jadi nilai ibadah. Kalau kita nggak kenal Tuhan kita, hingga kita jadikan Allah sebagai Tuhan kita, nggak jadi ibadah itu. Misalnya seboko, apyo, kan di pasar, ya dagang gitu, ya, dia kan agama beda sama kita, ya, jadi dia nggak nilai ibadah, dia cuma ada kebaikan sama manusia aja, tapi kita juga nggak boleh marah sama dia. Itu udah keyakinan dia, biarin aja seperti itu gitu. Kalau nasihat kalau dia nanya, boleh, bagusan mana sih Islam sama agama saya? Ya, saja kita jawab ya Islam kan? Apa dasarnya? Ada Al-Quran ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ilaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu dalilnya. Kita kan semua ada dalil. Apa dalil? Bukti. Ada dalil akli dan dalil nakli. Apa dalil akli? Dalil yang berdasarkan akal. Kalau dalil nakli, dalil yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu dalil nakli namanya. Dalil yang bukan ada. Itu dasarnya. Jadi pertama apa kita akli dulu apa nakli dulu? Nakli dulu sebagai obor. Nah kalau akli ini sebagai apa namanya, kepala kita, mata. Nah dia kan obornya. Nah matanya yang lihat jalan, nah itu dia. Kalau kita nggak punya obor, gelap. Nah itu obornya dalil nakli. Nah seperti tadi tentang agama, dalilnya mana? Itu Al-Quran tadi. Nah kemudian apalagi tadi dalil yang untuk apa namanya, infak. Nah itu Al-Quran. Dari surat Al-Baqarah ayat 1, 261 itu infak. Ya, alladzina yunfiquna kan gitu. Kalau di sini juga alif lam mim dzalikal kitabul wa yuwaffihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun gitu kan.
Nah, dan itu sama. Jadi orang yang bertakwa itu pertama percaya, gitu ya, pada yang gaib. Apa yang gaib dan nggak kelihatan? Allah gaib, malaikat gaib, ya. Itu nggak kelihatan, tapi kita percaya dengan keberadaannya, gitu. Makanya ilmu yang mempelajari tentang keimanan, tentang pokok-pokok agama, itu namanya ilmu usuluddin. Ya, ilmu yang mempelajari pokok-pokok agama itu namanya ilmu usuluddin. Nah, kemudian banyak bahwa apa urut-urutannya itu, ada ilmu tauhid, ya, ilmu ma'rifat, ya, ilmu hakikat, ya, itu semuanya banyak, itu semuanya ilmu usuluddin. Ya, kalau nggak tanya lagi silakan apa lagi. Biar aja yang banyak aja. Udah biar aja. Sedikit amat. Pertanyaannya satu doang ya, Bang. Oh gitu. Iya. Tapi udah bisa itu dicerna. Udah Pak. Maksudnya udah. Kayak apa namanya? Infak itu kan misalnya kita membiasakan saya beli dia baju gitu. Manfaatnya kalau dia pakai sampai kaki buat kebaikan gitu. Kalaupun saya meninggal, pahalanya tetap ngalir gitu kan. Iya. Berarti dalil itu tidak lupa tuh, Iya. 261 ya. Iya, masalul ladzina yunfiquna gitu ya. Kemasalihan bata gitu. Jadi kalau kita belanjakan harta kita di jalan Allah itu, maka akan diganti 700 kali lipat, gitu. Jadi nanti dibuka lagi aja surat apa Al-Baqarahnya 261 ya. Tadi saya salah sebutkan. Kalau itu udah ngerti, bagus lah. Mudah-mudahan aja jadi anak-anak nanti misalnya bisa melanjutkan guru-guru nih. Ini nggak guru aja nanti. Iya. Ini kan masih SMP, ini berarti samanya ya. Nanti ke sanawiyah, aliyah ya, sanawiyah, aliyah. Ya nanti ngambil lagi kayak itu aja. Nggak pendidikan, tapi atau bisa juga di IAIN. Sekarang apa namanya? UIN, ya. Ambil itu aja kalau ada bidangnya ada, mudah-mudahan nanti tahun giliran kamu ini udah agak mudah kan. Biayanya juga, kalau sekarang kan agak sulit. Ya, mudah-mudahan aja nanti sesuai bergantinya program negara di situ agak mudah. Saya juga sama dulu, nggak langsung begini aja, jadi agak sulit dulu. Memang itu kita akan hidup kesulitan dulu. Dan inkulin nafsin dha'iqatul maut, setiap kita nanti akan mati. Cuma sebelum mati diberikan cobaan dulu di dunia ini dengan yang baik dan yang buruk. Ada cobaan baik, alhamdulillah, mudah-mudahan aja kita bisa bersyukur. Nah, kemudian dicoba dengan kesulitan, ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa sabar. Syukur, sabar, harus berdirinya, bersiap diri menjalani begitu. Nah, kamu juga begitu, nggak semuanya enak kan? Ya, belajar begitu, kadang-kadang susah, kadang-kadang terdapat gampang. Kan kadang-kadang di rumah kita kan kalau di rumah libur pengen apa? Pengen masuk, kangen sama temen. Iya, dari rumah capek libur dulu, kasih libur panjang, begitu masuk sekolah kapan ya libur ya? Kayaknya libur enak. Ya segitu ya Pak. Nah, mudah-mudahan ya segitu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dikembangkan dengan yang lain, cuma itu aja. Ya, tadi apa namanya? Mau nanya nama Bapak siapa ya? Oh, Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan ya. Makasih ya Pak. Makasih Iya. ya. Kalau Bapak nanti, iya. Nggak ada lagi yang mau ditanyain, udah cukup. Kamu udah paham semua. Alhamdulillah. Ya. Saya kira tadi jam 9-an, saya langsung dari tadi. Nungguin saya. Oh, itu tinggal di mana? Saya di itu. Kita gabus. Cuma tadi apa namanya? Nyetekin dulu. Gurunya nggak datang, udah tinggal aja. Ya, makasih ya Pak. Iya, iya. Salam sama gurunya. Gurunya siapa? Pak Saprudi? Bukan. Mistika. Oh, Walid. Itunya guru Al-Quran hadisnya. iya. Guru Al-Quran hadisnya. Oh, beda-beda ya? Beda. Dia nggak ada wali kelas ya? Ada. Siapa wali? Mistika. Kalau Pak Saprudi kan enggak? Udah. Suka ngajar di sini. Udah. Suka ngajar di Atopik. Dia suka ngajar kalau dapat Senin. Kan saya juga suka ngajar di sini. Ya udah, terima kasih juga saya juga. Ya, mudah-mudahan aja bisa bermanfaat. Makasih ya Pak. Iya.
Ustaz. Apa itu? Bisa juga. Kamu Mau tuh berapa repot-repotin kali aja. dadakan Bawa aja juga tuh kamu ini, itu. dadakan apa? Bawa aja. Nggak apa-apa, ya. Maaf ya Pak, berangkat dari kita ya, maaf Enggak ya. apa-apa ya, sama-sama terima kasih banyak pakai dibawa aja. Iya. Udah tenang. Ya. Udah itu. Sekian dari kontak saya dengan Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.